Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Hidayat dengan NIM 220 26062. Di sini saya akan menjelaskan pendekatan yang lebih baik dipakai oleh negara dalam pengelolaan kawasan perbatasan. Pendekatan yang baik yaitu pendekatan CBA atau Cross Border Approach, yang artinya pendekatan ini lebih mengutamakan pola kerjasama antar daerah perbatasan untuk saling mengambil keuntungan dalam mengembangkan wilayah perbatasan di masing-masing negara. CBA merupakan sebuah model pendekatan pembangunan perbatasan yang digagas oleh Roxin Guo. Pola kerjasama ini dapat dilaksanakan pada wilayah dengan karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, adanya perbedaan konsep pengembangan sosial ekonomi dengan wilayah tetangga. Yang kedua, adanya keterbatasan jaringan penghubung, baik jalan maupun telekomunikasi di kota yang merupakan pusat kegiatan. Berbagai program pembangunan telah dilakukan oleh pemerintah untuk memajukan kawasan perbatasan, baik secara fisik maupun sosial ekonomi dan budaya masyarakatnya. Namun demikian, kondisi perbatasan tidak banyak mengalami perubahan, terlebih untuk bersaing dengan pesatnya pembangunan kawasan perbatasan dari negara tetangga seperti Sarawak, Malaysia. Malaysia mampu membangun pusat-pusat pertumbuhan di perbatasannya melalui berbagai kegiatan ekonomi dan perdagangan yang telah memberikan keuntungan bagi pemerintah maupun masyarakatnya. Sementara masyarakat perbatasan umumnya miskin dan secara ekonomi lebih berorientasi ke negara tetangga dengan melakukan migrasi temporer maupun permanen dengan motif utama ekonomi, sebagaimana hal itu terjadi di sepanjang kawasan perbatasan Kalimantan Barat dengan Sarawak, Malaysia. Kerjasama lintas batas antara Indonesia dengan Malaysia, khususnya di Kalimantan Barat dan Sarawak, yang dikenal paling progresif dalam kerjasama Sosek Malindo. Sosek Malindo ini artinya organisasi bilateral dalam pembangunan sosial ekonomi antara Indonesia dengan Malaysia yang berdiri sejak tahun 1985, tersebut sebagai model Cross Border Approach dalam pembangunan perbatasan, seperti adanya keuntungan bersama dari kedua belah pihak, program-program kerjasama yang digali dari kebutuhan real di lapangan, dan program tersebut dalam konteks Indonesia dilaksanakan secara responsif dan menegaskan ego sektoral yang selama ini menjadi beban persoalan utama dalam pengelolaan kawasan perbatasan. Nah, mengenai beberapa keuntungan model Sosek Malindo ini, ada beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu mutual benefit atau saling menguntungkan. Secara faktual adanya keterkaitan antara kedua sisi perbatasan, baik dari aspek fisik, sosial, ekonomi, dan budaya. Maka hal itu dapat memberikan dampak positif bagi kedua belah pihak. Dan yang kedua, masyarakat perbatasan Kalimantan Barat pada umumnya memiliki sumber daya alam dan manusia yang memadai, tetapi tidak memiliki alat-alat produksi sehingga memasarkan sumber daya alam yang dimiliki ke daerah Sarawak. Sebaliknya, masyarakat di Sarawak memiliki barang-barang produksi yang dapat dijual ke masyarakat perbatasan di Kalimantan Barat. Dalam aspek politik, keuntungan yang didapatkan dari kehidupan bertetangga secara damai tersebut yaitu pembangunan Eropa secara umum dan integrasi Eropa secara keseluruhan, saling mengetahui satu sama lain, saling memahami, saling kerjasama, dan saling membangun kepercayaan. Dalam perspektif tersebut, maka selayaknya semangat paradigmatik yang dibangun dalam perencanaan pembangunan kawasan perbatasan adalah kooperatif, bukan kompetitif. Dalam model kooperatif yang terjadi adalah adanya hubungan interaksi yang saling
menguntungkan. Hanya saja dalam konteks ini diperlukan dialog dan saling sepahaman bersama yang dituangkan dalam kerjasama lintas batas, sehingga satu sama lain bisa saling memahami kebutuhannya masing-masing. Kesimpulannya yaitu yang pertama, faktor-faktor yang menyebabkan model kebijakan pembangunan yang digunakan pemerintah kurang relevan dengan karakteristik kawasan diantaranya inkonsistensi kebijakan teknis dengan paradigma pembangunan perbatasan, serta faktor kondisi geografis yang terisolir memerlukan penanganan yang ekstraordinari. Yang kedua, model pendekatan kerjasama lintas batas atau cross-border approach yang secara embrional diwujudkan dengan adanya kerjasama Sosek Malindo sejak tahun 1983 dapat menjadi alternatif model kebijakan pembangunan perbatasan di tengah model kebijakan konvensional yang ada. Hal ini ditunjukkan melalui beberapa kelebihan yang dimiliki oleh model Sosek Malindo tersebut. Kelebihan lain dari cross-border approach ini yaitu berbagai program yang dikerjasamakan berbasis kebutuhan real di lapangan, sebab berbagai rencana kerjasama yang dibicarakan dalam forum Sosek Malindo tersebut harus berdasarkan kebutuhan real yang bisa segera dioperasionalkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.